Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Nganu Kelinci, channel yang membahas tentang dunia kelinci. Ya, video kali ini saya ingin membahas fenomena alam. Fenomena yang mana bukan banyak ya, di beberapa media sosial itu yang posting kukutan. What is kukutan? Ya, kukutan adalah sejenis selesai ya, artinya sebuah kata yang berarti selesai atau game over atau lainnya lah. Kukutan itu bahasa Jawa teman-teman ya. Ya, kenapa kukutan? Nah, saya juga nggak tahu kukutan apa. Ya, kukutan itu sebenarnya ada beberapa faktor ya, ada beberapa faktor. Kukutan di dunia kelinci terutama ya. Jadi saya ingin mencoba menguak dulu sebelumnya. Jadi di dunia kelinci itu ada dua teman-teman, hobi atau memang untuk usaha ya. Artinya apa? Ada peternak kelinci yang sudah lama di dunia kelinci itu mengawali budidaya kelinci, peternak kelinci diawali dari hobi dulu. Ada yang memang langsung pengen usaha gitu ya. Ini beda nanti, beda. Nah, saya mau mengibaratkan dulu hobi. Hobi itu sesuatu yang kita suka tanpa kita meminta imbal balik, itu hobi. Contohnya saya suka modifikasi motor misalnya. Setelah saya modifikasi motor saya tidak meminta imbalan dari modifikasi di motor saya itu ya. Kemudian saya suka gitar misalnya dan saya nyanyi. Kemudian saya membeli gitar, membeli mic dan perlengkapan lainnya, dan saya tidak berharap dari imbalan dari gitar sama mic yang saya beli. Itu hobi karena saya seneng ya. Saya senang, saya nggak akan berharap lebih dari hasil nyanyi saya memakai gitar itu sama mic itu. Termasuk tadi modifikasi motor. Saya modifikasi motor habis 5 juta, 10 juta, saya ganti pelek, ganti dan lainnya, saya tidak berharap lebih. Ya, berarti artinya ya memang saya senang, saya ganti tappingnya, saya cat ulang, saya kasih stiker gitu ya, kasih knalpot, brung, klakson gitu. Nah, kita kembali ke kelinci. Di kelinci sama, saat orang memulai dengan hobi, mereka nggak berharap lebih dari kelinci itu, karena senang dulu sama kelinci, ngasih makan, membuat kandang dan lainnya. Nah, ini menjadi beda saat orang memulai kelinci pengen benar-benar mau usaha. Saat orang memulai kelinci memang untuk usaha, untuk bisnis, itu pasti mereka harus menghitung detailnya. Mulai dari kos modal membuat kandang, membeli kelinci, perlengkapannya, pakannya, dan dia akan menghitung sampai menjual kelincinya itu dalam waktu berapa bulan menghasilkan uang berapa. Gitu teman-teman ya. Jadi jelas ya, antara hobi dan murni usaha itu beda. Apalagi kalau memang fokusnya di usaha. Saat saya memodifikasi motor saya tadi, saya ingin motor itu ikutkan kontes, dan kontes itu ada hadiahnya. Saya berharap setelah saya membeli peralatan dan cat dan lainnya untuk modifikasi motor, saat kontes ada hadiahnya, saya berharap uangnya saya memenangkan kontes itu dan juara mendapatkan uang. Itu beda. Itu memang dia modifikasi motor untuk mendapatkan uang. Kelinci sama. Saat kita mau fokus usaha, kita benar-benar hitung dulu teman-teman, kemampuan kita untuk membudidaya kelinci, mau membeli pakan, kemudian pengeluaran bulanan, itu kita mampu nggak ya. Saat kita mungkin nyun sewu, teman-teman tidak punya pekerjaan tetap ya, atau punya pekerjaan tetap, penghasilannya berapa per bulan, dipotong untuk membeli pakan dan lainnya, itu cukup nggak? Kalau itu nggak cukup, berarti teman-teman ini perlu evaluasi ya. Nah, fenomena alam yang lagi ada beberapa yang kukutan itu kebanyakan mereka tidak bisa menemukan pasarnya atau membeli pakannya. Nah, ini realistis apa?
saat teman-teman memang fokus di usaha, kemudian saat ini pasarnya juga belum seramai sebelumnya atau bahkan lesu ya, sebetulnya pasar kelinci masih lesu, ada beberapa yang bilang gitu, itu ada yang mengevaluasi dengan berhenti dulu. Ya tidak bisa disalahkan, memang mereka saat ini kalau saya harus meneruskan terus, saya berat di pakan mas, saya nggak bisa ngarit dan lainnya, misalnya saya berat di perawatan dan lainnya, yaitu hak mereka, tidak ada yang melarang. Itu kelinci-kelinci juga peternak sendiri yang punya gitu ya. Tapi saat teman-teman itu mulai bisa menghitung, paling enggak teman-teman, oh saya akan membudidaya kelinci, saya kurangi karena kemampuan saya 1 bulan itu hanya bisa membeli 1 sak pakan misalnya pelet. Oh berarti saya harus punya kelinci sekian saja untuk saat ini, yang penting bisa bertahan. Saya karena senang kelinci, saya awali dengan hobi kelinci, itu beda. Tapi kalau teman-teman yang memang full untuk usaha dan berharap lebih dari kelincinya, pengen setiap bulan ada pemasukan dari kelinci, ya teman-teman harus menghitung ulang ya. Karena apa? Pasar kelinci itu masih misterius ya. Ini akan saya bahas di pasar misteri di dunia pasar kelinci ya. Karena apa? Hewan apapun itu, banyak peternak-peternak hewan selain kelinci itu juga sama, yang mereka jual belinya itu hanya mengandalkan pasar hewan, mengandalkan media sosial, itu banyak ya. Oke lah, untuk ayam itu ada perusahaan yang menangani, yang membeli, yang rutin, yang udah MOU ada. Cuman untuk di kelinci yang saya tahu belum ada pembeli skala besar atau mungkin skala nasional yang mau menampung seluruh kelinci peternak Indonesia, itu belum ada. Nggak usah jauh-jauh, se-Jawa Tengah aja lah, atau se-Jawa, Pulau Jawa, atau sekota aja. Kalau misalnya itu full, saya yakin juga akan keberatan gitu ya. Karena apa? Perputaran kelinci itu belum sekencang seperti ayam, kita harus akui itu gitu teman-teman. Apalagi kalau ada yang mau jual kelinci bibit. Kalau semuanya jual bibit, lah siapa yang mau membeli gitu. Saya pernah menjadi pembeli kelinci dagingan ya, saya beli kiloan. Cuman kalau saat pasarnya memang lagi lesu, permintaannya turun, nah terus gimana? Otomatis kan ya saya juga akan mengurangi pembelian saya kan gitu. Itu teman-teman ya. Jadi teman-teman harus akui memang di kelinci itu belum ada pembeli besar ya, atau bos besar atau perusahaan yang selalu kontinu menampung kelinci. Kalau hanya ngurusi kelincinya sendiri 1-2 orang atau hanya 10 ekor 20 ekor, saya yakin masih gampang. Cuman seperti saya itu mengikuti komunitas di Sibolim NZRB yang komunitasnya sampai 80 orang, kalau harus menjual semua itu juga ada masanya susah gitu. Kalau hanya untuk menjual 10-2 ekor masih ada lah, masih jalan, butuh 2 ekor 10 ekor itu masih jalan. Cuman kalau ratusan sekali jual itu saat ini memang saya akui masih susah. Dan ini semua, hampir semua, saya bertanya ke teman yang budidaya sapi, kambing, yang biasanya jual di pasar pon atau pasar hewan, itu yang biasanya gampang laku sekarang pun susah. Teman-teman peternak lain pun saat ini hanya bertahan artinya untuk melanjutkan, yang penting mampu dulu itu. Walaupun ya tetap yang sudah lancar ada ya, ada beberapa yang sudah punya channel, itu pun terbatas ya. Misalnya di Sibolim nih, komunitas ada yang saya udah dapat pembeli mas, setiap ini ambil punya saya 10 ekor, coba ditawar lagi berapa 100 ekor, pasti akan keberatan gitu teman-teman ya. Jadi fenomena kukut ini memang ada ya, walaupun saya nggak bilang banyak. Kalau banyak itu gini, banyak itu misalnya dari 1000 peternak itu sing kukut yang berhenti 700, tinggal 300, itu banyak. Tapi kalau ya masih kurang 50%, menurut saya itu belum banyak ya. Itu memang fenomena aja. Saran saya nih, jadi ini adegan berbahaya, jangan ditiru kalau memang nggak mampu. Kalau memang pasar lesu, tidak ada salahnya hasil ternak kita itu kita bagi-bagikan ya. Sampaikan ke tetangga, yang mau, nggak mau ya nggak apa-apa, kita bagikan ke tetangga, kita sembelih, kita makan bareng-bareng gitu. Kalau saya ini karena apa ya, saya memang separuh hobi ya. Saya awali memang saya senang dulu, saya mencoba, saya penasaran dengan dunia kelinci, saya mencoba untuk punya
apa ya, penghasilan tambahan yang belum saya jadikan pokok, karena saya tahu untuk menjadi penghasilan pokok di kelinci itu butuh ratusan ekor ya, atau indukan yang memang bagus tiap bulan kita bisa mengeluarkan itu oke lah. Tapi kalau kelincinya masih 5 ekor atau 10 ekor ya jangan berharap lebih lah. Artinya setiap bulan menghasilkan sekian itu masih susah ya. Saya akan bahas analisa usaha ini juga. Sebenarnya kelinci itu setiap bulan dapat berapa toh, kemudian kalau punya kelinci berapa ekor itu nanti modalnya berapa, akan saya bahas lebih lanjut ke depannya gitu teman-teman ya. Jadi ini fenomena kukut di 2001, di memang saya akui pandemi ini sedikit banyak mempengaruhi sistem penjualan pasar jual beli kelinci, mau daging maupun bibit. Tetap semangat, artinya kalau memang masih kuat memberikan makan kelinci ya lanjutkan, bisa ada alternatif kok, kita bisa ngarit, kita kasihkan rumput, itu nggak harus pelet. Tapi kalau memang harus mengandalkan pelet ya harus menghitung lagi lebih jeli ya, oh saya harus memberikan pakan sekian gitu. Itu teman-teman yang bisa saya sampaikan dari video kali ini. Jadi fenomena kukut kelinci di bulan awal tahun ya, pertengahan tahun 2021 memang ada. Saya melihat beberapa postingan di Facebook, di media sosial, Facebook, WA itu ada beberapa yang jual kandang seisinya, jual isi kandangnya untuk apa gitu ada. Oke ya. Sekian dari saya, semoga ini menjadi apa ya, sejarah. Saya akan mendokumentasikan video ini bahwa di bulan Mei 2021 itu ada fenomena ya, saya baru tahu sih, walaupun sebelumnya mungkin ada ya. Oke, billahi taufik ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Salam peternak kelinci Indonesia.